Tuhan ngajarin tentang prinsip memuji Dia, prinsip memuji Tuhan. Saya rasa ini satu bagian yang penting, sangat penting, karena ini akan mengubah arah penyembahan kita ke dalam satu penyembahan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, memuji Tuhan adalah pernyataan hidup kaum rohani. Memuji Tuhan itu wajib pernyataan hidup kaum rohani, yaitu saya, saudara dan saya yang merasa sebagai orang-orang percaya. Dan itu adalah pernyataan hidup yang tertinggi dari saudara. Saudara bayangin, tahta Allah itu adalah titik tertinggi, tempat yang paling mulia. Amin. Tahta Allah adalah tempat tertinggi, tempat yang termulia, titik yang tertinggi. Tapi luar biasa banget. Dia bertahta di atas pujian kita. Saya ulang sekali lagi, tahta Allah itu adalah tempat yang paling mulia, titik yang tertinggi. Tapi luar biasanya, Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Coba saudara lihat di Mazmur 22 ayatnya ke-4 kalau nggak salah. Coba lihat. Oke, turun satu. Ayat 3. Ya, saudara berarti lihat baik-baik. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Luar biasa. Pada saat saudara menyembah Dia atau memuji Dia, itu tahtanya ada. Itu luar biasa. Dan tadi saya bilang, tahta Allah itu adalah tempat yang paling mulia, titik yang tertinggi. Dan Dia bertahta di atas puji-pujian saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau sikapin hari ini. Mungkin saya nggak akan berbicara lama. Saudara perhatiin di Mazmur 55 ayat ke-18. Mazmur 55 ayat ke-18. Turun. Ya. Ada yang bisa bantu saya baca? Siapa aja? Ya, Mazmur 55 ayat ke-18. Mazmur 55 ayat ke-18. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Jadi berapa kali dia berdoa? Berapa kali? 3. Sekarang lihat Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Lihat ya, 3 kali dalam sehari aku berdoa. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Saya cuma bilang sama saudara, pujian itu perkara yang penting. Simak baik-baik. Daud
telah menjamah hasrat Allah. Daud telah menjamah hasrat Allah dengan mempersembahkan pujian yang dikenal oleh Allah. Oleh sebab itu, pujian adalah kewajiban bagi setiap kita, kaum percaya. Pujian itu kewajiban bagi setiap kita, kaum percaya. Saudara, kalau perhatiin kita Mazmur, satu-satunya kitab yang paling banyak pujian. Betul. Dan juga satu-satunya kitab yang paling banyak seruan dan cerita. Amin. Satu-satunya kitab yang penuh dengan pujian dan satu-satunya kitab yang juga penuh dengan keluh kesah dan penderitaan. Apa maknanya? Saya cuma bilang sama saudara, Allah sedang menunjukkan pada saudara dan saya melalui kitab Mazmur ini, orang yang memuji dia, orang yang memuji dia telah dipimpin melalui lembah-lembah kegelapan. Orang yang memuji dia telah dipimpin Allah melewati berbagai kesesakan dan penderitaan, bahkan jurang lembah maut sekalipun. Saudaraku, saya rindu saudara simak baik-baik perkataan ini. Pujian yang tertinggi bukan keluar dari posisi nyaman. Pujian yang tertinggi itu tidak keluar dari posisi nyaman, tapi dari posisi terbawah, posisi terluka, posisi yang sesak, posisi penuh dengan tangisan. Itu pujian yang tertinggi keluar dari situ. Orang yang suaranya nyaring dan merdu di hadapan Tuhan. Simak ya. Orang yang suaranya nyaring dan merdu di hadapan Tuhan tidak lain adalah orang yang telah melewati berbagai lembah kegelapan. Orang yang suaranya nyaring merdu di hadapan Tuhan tidak lain adalah orang yang telah melewati berbagai lembah kegelapan. Saudara lihat Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Mazmur 51 ayat 17. Ayat 18. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang, hina ia Allah. Terus kayaknya mundur 18 dan 19. Iya. Mazmur 51 ayat 18. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Wah, di sini dalam posisi yang sangat terjepit. Terus lanjutkan tadi 19. Mazmur 51 ayat 19. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban yang korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Lihat, banyak sekali kata korban di sini. Kalau saudara lihat lagi di Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat ke-15.
Ibrani 13 ayat 15. Tadi saya bilang banyak kata korban. Nah sekarang saudara ketemu lagi kata korban. Terus? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Artinya mulut yang memuji-muji Tuhan. Dan itu adalah korban pujian. Oke? Apa arti korban? Apa arti korban? Persembahan. 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 Sesuatu yang dipersembahkan. Korban itu berarti kematian. Dan korban juga berarti kerugian. Ya. Kamu punya HP, sini. Kamu korbanin ke saya. Oh, saya mau. Ini dia korban. Dulu milik dia, sekarang ini milik saya. Oke? Ingatkan saya kalau takut kira. Itu arti korban. Itu arti korban. Korban artinya kematian atau kerugian. Orang yang mempersembahkan korban tidak lain adalah orang yang menderita. Menderita apa? Menderita kerugian. Kambing domba yang dipersembahkan dulu milik saya. Begitu saya persembahkan, sudah bukan milik saya lagi. Saya persembahkan ke Allah, sudah jadi milik Allah. Itu korban. Korban pujian artinya saudara melewati penderitaan demi penderitaan, tapi saudara tetap bisa memuji Tuhan. Saudara melewati lembah-lembah kekelaman, tapi saudara tetap bilang Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Betapa mudah ketika saudara berkata Tuhan baik ketika semuanya serba baik. Tapi ketika saudara di bawah lembah kekelaman, bisa dan saudara tetap bilang Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kalau saudara tetap bilang Tuhan baik dalam kondisi apapun saya, itu namanya korban puji. Amin. Mempersembahkan korban, simak ya. Mempersembahkan korban bukan untuk mendapat apa-apa, tapi justru untuk kehilangan apa-apa. Sekali lagi saya ulang, simak baik-baik. Mempersembahkan korban bukan untuk mendapat apa-apa, justru untuk kehilangan apa-apa. Wah, kok begitu? Tuhan ngajarin saya begitu berapa kali lagi. Saya ulang sekali lagi. Mempersembahkan korban, saudara nyanyi sebebas-bebasnya, saudara nyembah sebebas-bebasnya, bukan supaya saudara diberkati, tapi karena saudara tahu Tuhan itu baik dalam segala hal. Walaupun saudara dalam situasi terjepit sekalipun. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang saya bilang kemarin kita khotbah berjalan di atas kemustahilan. Saudara masih ingat? Berjalan di atas kemustahilan. Gimana caranya kita berjalan di atas kemustahilan? Kalau kita tidak pernah mempersembahkan korban puji. Gimana caranya? Ketika situasi terjepit sekalipun, kita tetap bisa memuji Tuhan. Saya bukan sekedar ngomong, tapi saya sudah mempraktekkan, dan itu sangat luar biasa. Luar biasa banget kasih. Di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam posisi terjepit, kita tetap memuji Tuhan dan kita tak peduli dengan perasaan kita. Di situ korban pujian terjadi.
Begitupun memuji Tuhan, bukan untuk mendapat apa-apa, tapi justru kita merelakan apa-apa buat Tuhan. Saya ketemu beberapa kawan, dia sampai bilang gini, Bapak, di gereja saya nggak kuat ikut gereja Bapak. Dia bilang gitu, nggak kuat saya ikut gereja Bapak. Berapa banyak orang yang datang cuma sekali, kapok. Sampai saya bilang gini, ada satu ibu kan, ingat kan, waktu itu datang, menggebu-gebu. Saya bilang, kita penyembahan 4 jam, betul nggak? Saya sampai bilang sama istri saya, kapok kayak dia, kayaknya kapok. Istri saya, kayaknya kapok, bener nggak datang lagi. Kenapa? Karena dia belum mengerti apa artinya korban. Korban waktu, korban kesenangan, korban segala macam. Mungkin saudara lagi nyembah, perut saudara bunyi. Itu korban. Yang penting satu, Tuhan harus disenangkan. Nggak ada urusan lain dari kita. Sekali lagi saya bilang, tidak ada urusan lain dari kita selain menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak perlu apa-apa untuk mendapatkan apa-apa dari penyembahan kita, dari pujian kita. Nggak perlu. Yang penting Tuhan senang, itu sudah cukup buat kita. Gereja-gereja zaman pandemi sekarang lebih parah lagi. Penyembahan cuma 20 menit, selesai. 40 menit, 30 menit, selesai. Saya bilang, mana korbannya? Ingat, Ibrani 13 ayat 15 bilang, korban pujian, itu korban. Di mana korban kita? Korban waktu, korban tenaga, korban segala-galanya. Saya tahu saudara semua di sini berkorban. Sampai kita pergi ke tempat ini, saudara berkorban waktu, berkorban doa, berkorban segala-galanya. Saudara bantu mikir semuanya, semua berjibaku. Saya lihat luar biasa cara Tuhan bekerja melalui saudara. Dan itu pengorbanan, dan itu adalah pujian buat Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, simak ya, orang yang mengenal Tuhan, hidupnya tidak lepas dari pujian akan Tuhan. Kalau saudara benar-benar bilang, saya kenal Tuhan, saudara tidak pernah lepas hidup saudara dari memuji Tuhan. Meskipun Anda kekurangan, Anda tetap memuji Tuhan. Kenapa? Sebab dia patut mendapatkan pujian. Nggak pusing situasi apapun kita, nggak pusing mau bagaimana keadaan kita, tetap dia patut mendapatkan pujian. Pujian saudara dan saya itu laksana menyembelih korban kambing atau menyembelih Ishak di atas mesbah. Saya coba bayangin, ketika saudara bawa anak saudara yang paling saudara sayang ke atas mesbah, saudara menyembelih dia, dan begitu saudara mau sembelih dia, saudara tetap bilang, Tuhan kau baik. Pasti air mata keluar. Itu korban ini. Saudara sadar, saudara nyanyi, audiensnya siapa? Audiensnya siapa? Saudara nyanyi di panggung idol misalnya, audiensnya itu orang seluruh Indonesia nonton, betul? Saudara nyanyi di tempat ini, saudara nyembah Tuhan, itu audiensnya di hadapan saudara. Itu makhluk-makhluk surgawi termasuk Tuhan Yesus. Itu luar biasa banget.
Coba saudara tutup mata sebentar. Saudara mulai nyanyi. Sebab Tuhan, saudara bayangin di depan saudara, bukan Bu Esther, di depan saudara bukan dia. Begitu saudara nyanyi, di depan saudara ada Yesus Kristus Allah kita, dan di depan saudara ada berlaksa-laksa pasukan malaikat. Saudara bilang, sebab Tuhan baik, bahwasanya itu keluarnya pasti lain. Amin. Keluarnya pasti lain. Apa yang dari dalam itu keluarnya lain. Kenapa? Karena saudara mengenal siapa yang saudara sebut. Saudara mengenal betul siapa yang saudara sebut. Saudara tahu, pujian adalah satu cara untuk mendapatkan kemenangan. Ketika saudara mulai diganggu oleh kuasa kegelapan, saudara mulai menghadapi masalah. Misalnya, saudara menghadapi masalah, misalnya si media menghadapi masalah. Yang pertama diambil bukan doa, pujian. Betul gak sih? Betul gak? Ketika saudara merasa sedih, tertekan atau apapun, bukan doa kita yang pertama diambil, tapi pujian kita pada Tuhan yang diambil. Susah kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan gak adil buat kita. Tuhan gak baik bagi kita. Pertama bukan doa yang diambil, tapi pujian kita. Ketika pujian saudara mulai tersumbat, doa pun akan melambat. Betul gak sih? Pujian saudara tersumbat dulu, saudara gak bisa memuji Tuhan. Doa saudara pasti tersumbat, melambat. Kalau saudara dan saya dapat memuji Tuhan di tengah kesesakan, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan bukan ketika saudara dapat mujizat, bukan, itu salah banget. Kemenangan ketika saudara bisa berpuji Tuhan di tengah kesesakan saudara. Ketika saudara tetap bilang Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, itu kemenangan saudara. Kenapa? Ketika saudara tetap bilang Tuhan baik di tengah kesesakan, sebenarnya iblis sedang dikalahkan. Contohnya apa? Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 26. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai dengan 26. Kisah Rasul 16 ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya. Mereka didera berkali-kali, dicambuk berkali-kali, enggak selesai, dilempar ke dalam penjara. Terus, apa? Kisah Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasangan yang kuat. Ya. Pasungan yang kuat. Just penjara yang paling maksimum security itu penjara yang paling tengah. Biasanya itu paling berbahaya. Oleh sebab itu dia ditaruh di tengah
supaya bisa terpantau semuanya. Setelah dia didera, Paulus dan Silas didera, berkali-kali dia dilempar ke penjara yang paling tengah. Terus dibelenggu kakinya lagi dengan pasungan yang paling kuat. Terus 25. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat, di tengah penderitaan dia tetap bisa memuji Tuhan. 26. Kisah Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat. Tidak ada yang bisa membelenggu saudara ketika saudara memuji Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada yang bisa membelenggu saudara ketika saudara memuji Tuhan. Pujian Paulus dan Silas di dalam penjara artinya dia memuji Tuhan di tengah kesesakannya, dan itulah kemenangannya. Enggak setiap orang bisa memuji Tuhan di tengah kesesakan. Saudara, saya rindu saudara simak perkataan ini baik-baik. Simak ya. Berdoa di tengah kesulitan itu dapat meringankan kesulitan saudara. Amin. Tapi memuji di tengah kesulitan itu bisa mengalahkan kesulitan. Percaya gak sih? Sekali lagi, berdoa di tengah kesulitan akan meringankan kesulitan saudara. Tapi memuji Tuhan di tengah kesulitan itu dapat mengalahkan berbagai kesulitan. Amin. Jangan tunggu api kulang itu lenyap baru saudara memuji Tuhan. Jangan tunggu masalah melenyap baru memuji Tuhan. Justru saudara memuji Tuhan supaya dapat melenyapkan semua masalah-masalah berat saudara. Puji Tuhan di tengah kesesakan. Saudara akan melihat masalah seberat apapun menjadi enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Ingat ya, memuji Tuhan artinya saudara menjamah tahta Allah. Menjamah tahta Allah. Menjamah hati Allah. Saudara praktekin di tengah kesesakan saudara. Saudara masuk kamar, saudara nyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan dan katakan Tuhan baik dalam segala hal. Saudara akan lihat betapa ringannya beban. Saudara akan bisa tersenyum, bisa tertawa di tengah kesesakan. Amin. Lawan dari memuji Tuhan apa? Menggerutu. Lawan dari memuji Tuhan? Menggerutu. Orang bodoh adalah orang yang menggerutu. Semakin dia menggerutu, semakin gelap dia di dalam kesesakan. Dan itu adalah cara iblis. Semakin saudara bersungut-sungut, semakin masuk saudara ke dalam lubang yang paling dalam. Dan itu adalah cara iblis. Stoplah menggerutu dan mulailah memuji. 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 22. Dua Tawarikh 20
ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." 21. Oke. 2 Tawarik 20 ayat 21. Mereka terjepit. Mereka dalam situasi paling terjepit. Yosafat mengambil keputusan untuk 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Lihat, orang menghadapi kita dengan senjata, tapi Israel menghadapi orang-orang bersenjata dengan kecapi, dengan semua puji-pujian. Lihat, betapa tidak berartinya senjata-senjata itu. Terus lanjutkan. Sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan." Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorak. Ada kata mulai, terus. Dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lihat, ada kata mulai. Betul? Saudara simak ya. Kemenangan bukan bersandar dari peperangan. Kemenangan bukan bersandar dari peperangan, tapi kemenangan bersandar dari puji-pujian. Bisa ngerti gak sih? Bisa ngerti gak? Kemenangan itu bukan bersandar dari gimana caranya kita berperang, dengan teknik apa kita berperang, tapi kemenangan dengan cara itu dimulai dengan cara memuji Tuhan. Tanpa pujian, gereja akan jadi pecundang. Saya ingat tadi Tuhan bilang kami tidak salah. Tuhan menjadikan kita laskar tempur. Betul? Gimana caranya? Kenapa Tuhan memanggil kita sebagai pemuji? Kenapa Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang yang masuk dalam puji-pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan mau kita meraih kemenangan dengan cara ini. Lihat ya. Tuhan pernah ngomong gak sama kita kalau kita akan masuk dalam peperangan rohani? Betul? Gimana caranya peperangan rohani? Tuhan ngajari pada kita hari ini, yaitu dengan memuji Tuhan. Ingat ya, saudaraku, kita ada di medan tempur. Kemenangan kita terletak pada pujian. Di saat posisi terendah, katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu besar. Pujian mengandung satu unsur penting. Apa? Unsur penting dari pujian apa? Percaya. Orang yang percaya tapi tidak suka memuji. Kalau saudara percaya tapi tidak suka memuji, saya bilang imanmu sedikit demi sedikit akan lenyap.
terkuras sampai hilang. Tapi orang percaya yang suka memuji Tuhan, imannya akan lengkap. Iman saudara baru lengkap ketika saudara memuji-muji Tuhan dalam situasi apapun. Dan kemenangan bukan bergantung dari cara kita berperang, tapi kemenangan bergantung dari cara kita memuji Tuhan. Saudara lihat, kita menari, kita memuji dengan bebas, kita nggak batasin waktu-waktu. Di setiap ibadah, satu alasannya, karena supaya saudara dan saya kuat masuk dalam medan pertempuran. Supaya saudara kuat dapat berkata tidak pada segala usaha. Saudara pasti kalah deh. Kalah akan jadi pecundang kalau saudara nggak mulai dari memuji-muji Tuhan. Jangan tunggu urusanmu beres baru puji Tuhan, tapi bereskan urusanmu dengan memuji Tuhan. Saya ulang sekali lagi, jangan tunggu urusanmu beres baru memuji Tuhan, tapi bereskan urusanmu dengan memuji Tuhan. Ketaatan, pujian, kemenangan, ini satu hal yang sangat berkalian. Ketaatan, pujian, kemenangan, ini satu hal yang sangat berkalian, nggak bisa dipisahin. Yosua 6 ayat 3-6. Yosua 6 ayat 36. 3-6. Ayat 3-6. Ini benar. Yosua 6 ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua para juri harus mengelilingi kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi tembok Yeriko dikelilingi 6 hari. Terus? Yosua 6 ayat 4. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tamu. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota. Hari ke-7, 7 kali kamu harus kelilingi kota. Terus? Kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Semuanya meniup sangkakala. Terus? 5. Yosua 6 ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, artinya memuji-muji Tuhan dengan cara yang nyaring. Terus maka tembok kota itu akan runtuh. Saya bilang tidak ada yang bisa menghalangi saudara dengan Tuhan kalau saudara memuji-muji Tuhan. Terus? Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya, 6. Yosua 6 ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata pada mereka. Langsung aja. Jadi dilakukan apa perintah Tuhan, dan hari ke-7 mereka bersorak-sorai dengan suara sangkakala luar biasa. Tembok 7 barisan, 7 kereta kuda berbaris itu roboh. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi saudara ketika saudara memuji-muji Tuhan. Amin. Mazmur 50
ayat ke-23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ya, syukur. Itu bahasa aslinya. Siapa mempersembahkan pujian sebagai korban. Pujian sebagai korban. Artinya saudara harus mempersembahkan pujian sebagai korban. Terus Ia memuliakan aku. ketika saudara mempersembahkan pujian sebagai korban, saudara memuliakan Allah. Terus Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saya perhatikan, suatu hari kita tiba di surga. Di tahta, apa yang saudara lakukan? Begitu saudara berhadapan dengan tahta yang sesungguhnya, apa yang saudara lakukan? Hah? Apa yang saudara lakukan? Memuji Dia. Kalau saudara tidak terbiasa memuji Tuhan di dunia ini, saudara akan canggung memuji Tuhan di sana. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saudara tidak terbiasa memuji Tuhan di muka bumi ini, saudara akan merasa canggung ketika saudara berhadapan dengan tahta yang sesungguhnya. Makanya saya bilang sama WL, sebelum naik, beban harus lepas. WL, sebelum naik, beban harus lepas. Kenapa? Kalau naik bawa beban, waduh, bahaya luar biasa. Ya, begitu semua yang kalau saudara masuk ke tempat itu, saudara masuk ke gereja, buka pintu gereja, saudara berarti siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mulai hari ini, jangan perhatikan masalah, tapi kenali Tuhan Allah. Dan kau akan dapat memuji Tuhan. Ketika kau dapat memuji Tuhan di tengah kesesakan, kau akan lihat betapa tidak berartinya belenggu itu, betapa tidak berartinya tembok Yeriko itu, betapa tidak berartinya masalah itu. Kau akan lihat kemenangan pasti terjadi dan kau akan berjalan di atas mustahil. Amin. Tuhan berkati.